Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan, sambil minum, sambil menikmati hidangan, boleh sambil merokok, bebas. Yang penting ketika salam itu dijawab. Jadi apa ya, lisan kita, tutuk kita boleh makan, tapi kupingnya mendengar, dan semoga hatinya juga ikut menyimak agar bisa masuk ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kompak. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal iman, rabbil alamina rabbana bi ni'matihil wan, ar-rahmanir rahim bi'ibadihi fil quburi birruhi warrayhan, maliki yaumiddin yahkumu ala ibadihi bil adli wal ihsan, iyyaka na'budu ay nakhussuka bil ibadati fi kulli waqtin wa awan, wa iyyaka nasta'inu 'alal a'da'i wan nafsi wasyaitan, ihdinas siratal mustaqima bil istiqamati 'alal iman, siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan, ghairil maghdubi alaihim waladdallina ahlil kufri wad tughyan. Amina ijabatan lidduai wa syukra lil malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul mukarram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para kasepuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Hidayatullah selaku qori kita yang alhamdulillah tadi telah melantunkan ayat-ayat firman-firman Allah dengan begitu merdu dan indah, dan disambung dengan sari tilawah yang selalu kami hormati. Janabil Karim, tokoh masyarakat kita, Bapak Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mukhlis Satria, Bapak Ihdan Nawawi. Janabil Karim, Bapak Miratno selaku Ketua DKM dan jajaran pengurusnya. Janabil Karim, Ketua panitia yang akan mengurusi amanah dari masyarakat, amanah dari umat, yaitu Bapak Chandra, Ketua Panitia Kurban. Yang sedantenipun kalau wau yang saya hormati
kepada Ketua Majelis Ta'lim Malabroria, beliau Bapak Ustadz Muhammad Arif, yang saya hormati juga Sahibul Bait Bapak Joko Tinggir dan keluarga, wabil khusus yang lagi berbahagia Ananda Alifah Ayatul Husna. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di kediaman Bapak Joko Tinggir dengan keadaan sehat walafiah, tiada halangan suatu apapun. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan ikrar bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat mewah salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan salat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah, jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diundang oleh tokoh kita, tokoh besar. Zaman dulu itu beliau kebetulan aja yang sama namanya, itu Sultan Mataram, itu Bapak Joko Tinggir. Nah ini mungkin anak cucunya mungkin itu. Oh, dulu saya tuh perkenalan itu hampir nggak percaya, Pak namanya siapa? Joko Tinggir. Ah, sing bener Pak, nggak percaya. Ya memang selama hidup muter-muter di Jawa, bahkan ketemunya itu di Puri Citra, ada saudara kita yang bernama Bapak Joko Tinggir. Terus ditambah viral lagi gara-gara ada Joko Tinggir ngombe dawet. Nah itu lebih viral sehingga terkenal. Tapi Alifah kalau digodain temannya kayak gitu sewot, gak terima Alifah itu. Bapaknya diledek gitu. Alhamdulillah beliau mengundang kita. Kita bisa hadir memenuhi undangannya, yaitu dengan niatul a'dham kita tolabul ilmi, serta kita ikut bahagia atas kebahagiaan beliau sekeluarga, wabil khusus yaitu Ananda Alifah Ayatul Husna. Barakallahu fi umrik Alifah. Ya, Alifah, barakallahu fi umrik, yang sedang kita mengadakan walimatul Yaumul Milad. Jadi ketika begitu besar pengorbanan Bapak Ibu Alifah, saking senangnya kepada Alifah, ulang tahun itu ngundang pengajian. Alifah, semoga Ananda Alifah, mari kita doakan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Diberikan kesabaran di saat tolabul ilminya, amin. Diluaskan rizkinya Alifah serta keluarganya, amin. Dijadikan putri yang taat kepada Allah dan taat Rasulnya, amin. Dan bisa berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi masyarakat lingkungan sekitarnya, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih
Alifah, sekali lagi semangat belajarnya, semangat ngajinya, dan harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua dan kakak ya Alifah ya. Udah dipestakan meriah begini kok. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Berbicara mengenai perkembangan anak, dan kita berbicara mengenai bagaimana kita diamanai oleh Allah untuk mendidik putra-putri kita, kemudian ngurusi apapun kebutuhan putra-putri kita, itu kita harus memahami. Kalau tidak memahami ya repot. Karena apa? Terkadang orang tua itu ego. Ego. Kenapa ego? Ya karena merasa orang tua harus diikuti anak-anaknya. Benar gak itu? Benar gak itu? Karena ini bapak-bapak, ibu-ibu juga dulunya pernah jadi anak-anak. Dianggap orang tuanya ego, nggak ngerti apa yang diinginkan anak. Gimana? Nah, maka dari itu ketika kita jadi orang tua sekarang, kita bertolabul ilmi biar paham, kita itu jangan ego. Anak kecil sampai kira-kira usia di TK itu biasanya anak-anak itu mengatakan gimana kata bapak ibu saya. Betul? Nah, anak kecil tuh seperti si Abror, terus siapa lagi yang di sini? Si Abizar, ataupun mungkin si Al yang ikut itu. Anak kecil itu gimana kata bapak ibu saya. Jadi ngikuti apa yang biasa disampaikan, dinasihatkan orang tuanya. Makanya jadi orang tua kita harus hati-hati di dalam rumah tangga, jangan sampai kita berkata hal-hal yang tidak baik, karena akan ditiru anak kita. Ngomong yang dusun bodoh amat, wah itu nanti anaknya ikut-ikutan. Gimana? Iya, umpama jengkel bapak sama ibunya, wah ribut. Nah, kata-kata yang kurang pantas keluar, nanti akan diikuti anak-anak. Hati-hati itu ketika masih kecil. Nah, ketika masuk anak SD sampai kelas 6, itu biasanya mereka mengatakan anak-anak tersebut itu gimana kata bapak ibu guru, ya kan? Anak kelas SD itu dia mengatakan gimana kata bapak ibu guru. Kalau kata bapak ibu guru pasti baik. Pasti bapak ibu guru itu akan menasihati hal yang baik. Kemudian mulai masuk SMP atau MTS, usia itu sampai selesai SMA atau madrasah aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan, sampai kurang lebihnya umur 20 tahun, itu biasanya mereka mengatakan gimana kata teman saya. Ayo, bener nggak? Gimana teman saya? Anak SMP, SMA itu lebih cenderung ikuti temannya. Ya betul? Iya. Sehingga terkadang dinasihati orang tua, dinasihati saudaranya, dinasihati gurunya, itu kadang susah. Karena ikut-ikutan teman-temannya. Gimana kata teman saya? Maka dari itu kita sebagai orang tua harus berusaha hati-hati bagaimana pergaulan anak kita. Kemudian sekitar umur 20 sampai 30 tahun kurang lebihnya, itu biasanya apa kata mereka? Gimana kata saya? Lebih susah lagi itu, lebih bergudul lagi, bahasa Jerman Timur itu, bergudul. Susah lagi diomongin orang tua. Kalau anak usia 20 sampai 30 tahun, Farid termasuk begitu enggak? Iya. Kenapa? Anak seusia 20 sampai 30 tahun itu biasanya mereka itu lebih cenderung egois, gimana kata dirinya.
Kenapa? Merasa sudah tahu, merasa sudah pengalaman. Bapak Ibu nggak ngerti saya, masalahnya begini-begini. Bener itu, agak susah. Maka dari itu, sedini mungkin, sekecil mungkin kita berusaha mendidik putra-putri kita, dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, baik itu dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, ataupun madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ataupun madrasah aliyah yang sederajat dengan pendidikan lembaga itu, yaitu kita diajarkan pendidikan-pendidikan formal yang ilmiah intelektualisme. Dan jangan lupa diberikan pelajaran juga, pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi harus imbang Pak Bu. Ya urusan dunia ya kita sampaikan, kita masukkan ke lembaga untuk urusan sekolah dunia yang di situ ada pelajaran agama juga, ya kita tetap imbangi pelajaran agama. Bisa masuk di termasuk madrasah diniyah MD itu, masukkan anak-anak masih kecil. Itu Pak Ateng juga sudah menyampaikan bahwa madrasah diniyah mulai dibuka 2024-2025, silahkan kalau mau mendaftarkan putra-putri kita. Jangan sampai putra-putri kita itu tidak bisa membaca, menulis Al-Quran. Kita akan rugi Pak Bu. Tuh. Kemudian apa Pak Bu yang tidak kalah pentingnya? Selain pendidikan formal dunia ataupun pendidikan agama, apa kira-kira yang tidak kalah penting pentingnya? Kita kaku amat sambil duduk ngadeg lah, biar kelihatan Pak 3M. Nah gitu Pak 3M ya. Apa Pak Bu? Coba. Yang tidak kalah pentingnya pelajaran dunia atau ilmu dunia dan ilmu agama. Yang tidak kalah pentingnya apa? Iya, katanya pada ngaji. Jadi apa itu? Ilmu akhlakul karimah. Itu utama tanamkan kepada putra-putri kita. Nah, bagaimana kita menanamkan ilmu akhlak, tata krama, sopan santun, budi pekerti kalau orang tuanya tidak punya Ayah jadi ini gini, anak itu memiliki sebagian sifat dari bapaknya dan sebagian dari sifat ibunya. Walaupun anak tersebut memiliki sifat sendiri. Jadi bapaknya tukang ngamuk, kalau anaknya ngamukan ya jangan heran. Umpama ibunya ndablek, anaknya ndablek ya jangan heran. Ya kan? Umpama bapaknya itu ibunya cerewet, anaknya cerewet ya jangan heran. Umpama bapaknya medit, anaknya medit ya jangan heran. Karena apa? Nurun pasti itu sebagian sifat bapak ibunya ke anaknya, walaupun dia punya sifat sendiri. Maka dari itu kita mulai sedini mungkin putra-putri kita tanamkan akhlak. Akhlak itu termasuk utama. Setinggi apapun orang apabila memiliki kedudukan, baik itu ilmunya ataupun pangkat ataupun kedudukan ataupun kecantikan, ketampanan, tapi kalau tidak memiliki akhlakul karimah akan jatuh ke lembah yang hina. Gimana? Kenapa? Yang dinilai itu akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu pentingnya kita mendidik putra-putri kita, dan pentingnya kita sebagai kedua orang tua berusaha menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Ketua Majelis Ta'lim Al-Abroriyah, apa itu? Khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang paling baik akhlaknya, itu kata Rasulullah. Dan disampaikan juga oleh beliau Ketua DKM Masjid Darul Mutakin,
bahwa kita itu disuruh berusaha menjalankan perintah-perintahnya Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Sesuai dengan pidatonya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini mulai turun rintik-rintik, tapi semoga nggak gede. Kan kalau acaranya Pak D sering disertai, tapi ya nggak apa-apa, semoga nggak gede, cuma rintik doang. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'malis sholihati qabla an tusghalu wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala waqtirus sadaqata fisri wal alaniyati turzaku wa tungsoru wa tujbaru. Gimana kata beliau sabda Rasul? Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Kita disuruh bertaubat kepada Allah sebelum kita mati. Kemudian apa? Wabadiru bil a'malis sholihati, dan pergunakanlah kesempatan hidup ini qabla an tuswalu, sebelum kalian sibuk. Maksudnya apa? Kita itu disuruh mumpung hidup di dunia, pergunakanlah hidup ini sebaik mungkin dengan cara apa? Menjalankan amal soleh sebelum kalian sibuk. Apa itu sibuknya? Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, kita dihisab, kita ditimbang, kita dihitung, itu semua pertanggungjawaban kita hidup di dunia, itu kita akan sangat sibuk sekali untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Sibuk nanti Pak. Makanya beliau menyampaikan apa? Pergunakanlah hidup ini, pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk beramal soleh sebelum kalian sibuk. Ini sibuk dong iyuk, seras dodan rasa khawatir. Kemudian wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum, eratkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu. Eratkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu bikasrati dzikrikum lahu ta'ala, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh mengeratkan hubungan kita, hablum minallah kita, yaitu dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa aktsirus shadaqata fisirri wal alaniyati, dan berbanyaklah bersedekah dengan cara rahasia ataupun dengan cara terang-terangan. Itu perintah Kanjeng Nabi. Kita itu disuruh mempererat hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah, dengan apa? Dengan banyak berzikir, dan dengan apa? Dan dengan banyak bersedekah, baik secara rahasia ataupun dengan cara terang-terangan. Nanti apa? Sehingga disampaikan oleh Rasulullah, turzaku wa tungsoru wa tujbaru, maka Allah akan memberi rizki dan menolong serta memberi kemenangan kepada kamu sekalian. Tuh, ingat-ingat tuh, itu pidatone Kanjeng Nabi. Ya, paham nggih? Jadi kita disuruh memperbanyak amal soleh mumpung kita masih hidup di dunia, dan kita itu disuruh memperbanyak zikir dan bersedekah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, termasuk diantaranya hablum minallah dan hablum minan nas itu ketika kita sholat berjamaah. Jadi kita ke masjid, ada hubungannya kita langsung kepada Allah. Hablum minan nasnya kita ketemu sanak saudara kita, saudara-saudara kita, tahu seger kewarasane ketika kita sholat berjamaah. Nah, itulah termasuk ketemu silaturahim. Tuh, di antara juga di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, itu kita perlu menjalankannya. Karena itu termasuk sudah otomatis hablum minallah wa hablum minan nas.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat rahimakumullah, dalam penyampaian saya ini nggak terlalu panjang, tapi saya beri kesempatan momennya untuk tanya jawab biar suasananya hidup. Tapi dengan tanya jawab ya dengan etika, jangan kayak anak SD. Tanya pak, tanya pak. Silahkan gantian tanya jawab sebelum saya tutup. Monggo. Siapa yang mau tanya silahkan. Pakai pengeras biar jamaah yang lain mendengarkan. Kalau nggak ada yang nanya tak tutup, malah enak cepet. Paling diamplopi Pak Joko yo podo suwe sedelo. Nggih mboten? Karena dawa ditambahi tengah sampai subuh, pedo balik kabeh wis ben penting aku entuk ditakeh. Monggo. Pak Kiai, MC boleh nanya nggak nih? Boleh. Itu berlaku buat siapa aja semuanya. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Di dalam kehidupan dunia, kita sebagai orang muslim harus mengikuti aturan syariat Islam dengan sepenuhnya. Akan tetapi kenyataan hidup ini tidak mudah dijalankan karena pada hakikatnya orang menjalankan takdir kehidupan yang berbeda-beda. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi kehidupan antara syariat dan hakikatnya hidup? Terima kasih penjelasannya Pak Kiai. Udah? Ampun. Terima kasih pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang sangat menyulitkan itu. Karena dibenturkan antara syariat dan hakikat. Nggih mboten? Emang betul. Kita sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya dan apa yang telah disabdakan oleh utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, yaitu kita berdasarkan Quran dan hadis. Pak DKM mau Bapak Ketua tadi itu? Quran dan hadis. Ikuti Quran dan hadis. Kalau kita ngikuti Quran dan hadis, berarti kita ngikuti bittiba'i rasulih. Kita selalu ngikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya wusul. Wusul itu bagaimana kita meraih surga dengan cara kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya benar harus begitu kita umat Islam Mbak Risma. Jadi sesuai pedoman kita yaitu Al-Quran dan hadis. Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, Al-Quran itu harus dipahami. Setelah dipahami lalu kita amalkan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan. Begitu juga dengan hadis harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai apa? Sesuai kemampuan kita. Kalau sepenuhnya lah gak bakal kalau semuanya. Kenapa? Kita itu umat itu umat-umatan. Kadang mau, kadang rajin, kadang enggak. Kan gitu umat-umatan. Umat, kenapa disebut umat? Yaitu kita yang ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara begitu harus mengikuti tatanan syariat. Tapi dalam kehidupan kenyataannya tidak bisa begitu. Kenapa itu? Karena Allah Maha Kuasa. Allah yang mentakdirkan khairihi wa syarrihi minallah. Gimana? Hakikatnya umpama kayak beliau Pak Ustadz Muklis, wajar dia rajin berjamaah, wajar dia termasuk rajin sedekah. Karena dikasih apa? Dikasih banyak waktu dan dikasih pemahaman serta dikasih rezeki yang lebih. Wajar. Tapi yang lain kan belum tentu. Gimana? Nah, Mas Yani loh, kemas-kemis kapan nih ngundang son meneh. Iku terus suruh ngimbangi Pak Muklis gak bisa. Nggak bisa. Ya benar. Nah contoh begitu. Nah ini hakikatnya hidup itu begitu. Maka dari itu kita harus paham bagaimana kita ngikuti ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dengan semaksimal mungkin Mas Yani, bukan sekarang dewek gitu ya. Paham gak? Lah hakikatnya orang hidup itu apa? Dijadikan oleh Allah yang berbeda-beda.
dijadikan, ditakdirkan oleh Allah yang berbeda-beda, dari latar belakang pekerjaannya, status sosialnya, keilmuannya, kemampuannya, itu berbeda-beda. Itu hakikatnya hidup. Tapi bagaimanapun caranya, kita tetap berusaha sesuai kemampuan kita untuk berusaha menjalankan sunnah Rasul sebaik mungkin. Tapi dengan catatan, kalau kita sudah berusaha jadi orang baik, jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita mau mencari kesempurnaan saudara kita, nggak ada yang sempurna. Manusia sekarang ini nggak ada. Kalau mau mencari manusia yang tidak pernah salah, banyak kesalahannya. Kecuali hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang paling sempurna dan istimewa. Kalau kita mencari yang sempurna, nggak ada, Mbak Risma, nggak ada. Tetap banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Mahalul khata wan nisyan. Ya betul. Dan kita itu kalau diberi ilmu sama Pak Bu, sama, nggak banyak. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit tetes. Semuanya sama, sedikit, gak ada yang banyak. Cuma dengan ilmu yang sedikit tersebut, mari kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hakikatnya begitu, paham ya? Kalau kurang paham, nanti di majelis dilanjut, karena kita harus ingat waktu juga. Udah cukup penjelasan? Terima kasih. Monggo yang lain. Mau nanya? Monggo. Siapa yang mau nanya? Monggo. Waduh banget tuh. Nyampe enggak itu? Kalau nggak nyampe pakai mic ini, wireless nih. Ya, daripada maju-maju malah takut nanti. Ada bubar yang depan. Ya, monggo. Malah pecah. Maaf Pak, biar suasananya agak nganu. Apa itu? Biar nggak ngantuk. Pak Gus mau nanya boleh, Pak Idan mau nanya boleh. Berlaku buat siapapun. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Monggo Bu. Ini Pak Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya pernah ditanya sama ibu-ibu Pak Yai ya. Ya. Ngaji itu apa gitu. Terus dijawab dia juga ngejawab gitu. Terus saya jawab lagi, dijawab sama gitu lagi ya. Sampai saya itu nggak bisa lagi ngejawab. Udah putus, nggak bisa lagi ngejawabnya itu. Tujuan menurut Pak Yai ini gimana ini? Tujuan kita ngaji itu gimana itu Pak Yai menurut Pak Yai? Udah itu aja pertanyaannya. Ini berarti nganu Pak. Apa itu namanya? Kalau apa namanya? Ngadu, apa namanya? Curhat. Ya, terus apa lagi? Udah Pak Yai. Oh, nonton. Menurut Pak Yai itu tujuan kita ngaji itu bagaimana gitu? Oh, nonton. Oke, apa lagi? Udah. Iya. Makasih Pak Yai. Nah ini pertanyaan yang bagus. Mungkin jawabannya orang beda-beda. Mungkin. Kata Pak Ustadz Mukhlis Satria, ngaji tujuannya ya biar begini-begini. Kata Pak DKM, beliau Pak Miratno, ya begini-begini. Pak Arif ya begini-begini. Nah, banyak itu versinya atau sudut pandangnya. Cuman ya memang itu Bu, terkadang di masyarakat kita itu sudah biasa di mana-mana. Kalau ada niat yang baik tuh, niat yang baik terkadang masih disalahkan. Gimana? Niat yang baik itu kadang masih disalahkan. Tujuannya itu baik. Kenapa itu Pak Mukhlis diem aja? Tujuannya dia baik. Karena apa? Kalau banyak ngomong malah ganggu. Tapi seakan-akan dianggapnya dia itu kayak nggak suka sama kita. Gimana? Atau kalau banyak ngomong, ya nanti takutnya kalau kesinggung, mending diem. Kan tujuan dia baik. Tapi terkadang masih kita salahkan. Maaf Pak Ustadz.
Karena deket ya saya ngomongnya yang jenengan. Ya, nah ngaji yang pertama itu sebenarnya Bu, biar paham. Pikir-pikir no sing tekon Bu Ana iki lucu. Jamaah diwi, ini aneh. Iya kan, harusnya tahu ya kalau zamannya sendiri. Ngaji itu yang pertama niat Bu. Niat. Kita berangkat ngaji itu yang pertama kita niat minta kepada Allah, saya niat ngaji semoga dapat ilmu, dan setelah saya dapat ilmu semoga kita bisa menjalankan ilmu yang saya dapat. Tuh sekaligus. Jadi kita niat yang tepat tuh begitu, niat yang benar. Kita niat ngaji untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu, dan setelah kita paham dari ilmu tersebut semoga kita bisa menjalankannya. Itu yang pertama, niat ngaji. Kemudian tujuan kita ngaji, wah banyak kalau tujuan kita ngaji. Ngaji itu tujuannya macam-macam. Pertama yang jelas kita sesuai dengan sabda Rasulullah apa? Kita disuruh thalabul ilmi. Kata sampaikan Pak Ketua DKM itu, suruh kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu, itu ngaji. Kemudian kita itu sebenarnya butuh guru yang bisa membimbing kita untuk amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang bisa membimbing kita. Karena apa? Pada hakikatnya guru itu termasuk silsilah ad-dahabiyah. Sampean muridnya Pak D, saya sebagai guru, saya punya guru lagi, Syekh Yai Guru Ahmad Karnatia Broro. Beliau punya guru siapa? Simbah Kiai Ismail, Simbah Kiai Marzuki, Simbah Kiai Simbah Gusdur, Simbah Kiai Maksum, Simbah banyak gurunya, guru kita, Yai kita. Dan itu silsilah adabiyah, sanad, sehingga kita ngikuti siapa? Ngikuti para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi tujuan kita ngaji itu yaitu thalabul ilmi, kita menjalankan perintah dan kita mencari guru yang bisa membimbing kita. Jadi nanti ketika kita di akhirat ada yang bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Tuh. Kemudian kalau kita punya guru, punya jemaah, punya kelompok, itu sama juga kita punya bendera. Contoh kita benderanya Al-Abroriyah. Di bawah bendera yai kita. Terus kiainya lagi sampai bendera yang paling besar, yaitu bendera untuk umat, pucuk pimpinan umat di seluruh dunia. Jadi dari yang awal sampai yang akhir yaitu benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu punya bendera. Jadi kita besok itu kalau urusannya masuk surga itu nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Harus apa? Secara apa? Secara berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Kita mati pun besok di sana akan dikumpulkan kepada siapa kumpulan kita di dunia. Tuh. Jadi itu kita biar punya bendera Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya bendera, kita ngikuti siapa, dan kita nanti akan tidak kebingungan ketika di Yaumil Mahsyar atau di tempat padang mahsyar. Itu tujuannya. Terus di situ juga alhamdulillah kalau di majelis kita itu ada zikir dan doa, kirim doa kepada ahli kubur kita berjamaah. Jadi gantian ahli kuburin jenengan, ahli kubur kita, ahli kubur saudara kita doakan. Ya otomatis berbalik kepada diri kita yang masih hidup. Kemudian di situ juga ada thalabul ilmi tentang fikih ada. Setelah kita zikir dan doa, kita bisa tanya jawab tentang apa yang tidak kita ketahui agar kita tahu dan kita bisa menjalankan. Agar hidup kita tidak kesasar atau kita jadi tersesat. Itu berarti ngikuti Quran dan hadis. Kalau kita suruh memahami Quran dan hadis secara keseluruhan sendiri kebakal Pak Bu. Dengan cara apa? Ringkesannya ya di guru kita itu. Ada apa-apa tanya ke gurunya. Nah,
gurunya akan menjawab, kemudian kita bisa menjalankan. Caranya begitu. Makanya jangan diremehkan orang belajar, jangan diremehkan orang berguru, jangan disalahkan mereka. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, jangan mencemooh. Karena apa? Ketika kita mencemooh orang yang belajar, ketika kita mencemooh orang alim, itu termasuk dosa besar. Kemarin saya sampaikan di masjid, apa itu dosa besar? Di antaranya satu, apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, kita menjelekkan, kita mencemooh, kita durhaka, kita pada kedua orang tua, tidak berbuat baik, menghina bahasanya, menghina kedua orang tua. Yang kedua apa? Menghina para orang alim. Yang ketiga, menghina orang yang suka membaca Al-Quran. Hati-hati. Makanya hati-hati sama Kang Ustadz Dayat, hati-hati sama Kang Ustadz Muslim, dia suka membaca Al-Quran, bahaya. Nah, kalau yang biasa cuma ngobrol, gedadus gitu, nah gak begitu bahaya. Tapi hati-hati kepada orang yang punya ilmu, jangan pernah kau sepelekan. Karena apa? Walatnya itu banyak, cuma tidak perlu disampaikan di sini, yaitu ada keterangannya kitabnya. Paham gak? Kurang apa lagi, Bu? Masih ada perlu penjelasan lagi? Bon, cukup? Alhamdulillah. Kemudian yang lain sebelum saya tutup. Kalau nggak ada, saya tutup. Mungkin kalau ada yang nanya, yang beliau-beliau. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, izinkan saya bertanya. Saya di Jakarta punya jemaah zikir dan saya juga menjalankan pengobatan terapi. Yang saya tanyakan, ketika ada yang minta tolong ke saya, kemudian saya mentarik biaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kira-kira gimana kalau dikaitkan masalah mentarik dengan ikhlas menolong orang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini yang kadang pasti terjadi khilaf, biasanya gitu, khilaf. Tapi keterangan yang perlu saya sampaikan, satu, beliau itu termasuk ahli pengobatan lewat terapi. Nah, sedangkan beliau sendiri ustadz di Jakarta punya jemaah. Lawang ustadz punya jemaah kok pengobatan terapi kok ditarik? Kan harusnya ikhlas menolong orang. Gitu kan? Itu ditanyakan betul itu. Karena dia akan menjalankan sesuai yang dinasihatkan. Kalau posisinya begitu Pak Bu, yang namanya menolong orang itu harus ikhlas karena Allah. Kita ikhlas karena Allah, tujuannya biar apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi berhubung memang kemampuannya cara mencari ma'isyah diberi kelebihan oleh Allah yang demikian, jadi tidak melalui tenaga cara dia kerja seperti saudara-saudara yang lain, atau kepinteran atau kesempatan kerja dimanapun, tapi ternyata diberi kelebihan oleh Allah dengan cara begitu, sementara dia nanggung keluarga, kebutuhan keluarga yang harus dicukupi. Kalau narik bagaimana? Itu ya boleh Pak, halal, tapi tidak bisa halalan thayyiban. Halal tapi bukan thayyib. Halal tapi masih kecampuran dengan syubhat. Nah, punten Pak nggih. Jangan kesinggung. Wah, kesinggung nanti ngaji lagi keluar dari jamaah, repot. Ya, halal tapi masih kecampur syubhat. Karena apa? Dibenturkan dengan keikhlasan ketika kita ibadah, hubungannya hati kita karena Allah. Tapi dibenturkan dengan kita narik sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan loh Pak ya. Tidak boleh menariknya orang nggak punya sama tarif 10 juta. Bukannya sembuh kelenger baru denger ya. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan maksud saya. Bukan sesuai kemauan jenengan. Sesuai kemampuan. Boleh. Itu ketika apa? Ketika kita narik, karena apa? Tuntutan kita nih.
anak keluarga yang butuh dinafakoi, pendidikan anak-anak kita, keperluan kepentingan warga kita, itu boleh narik asal sesuai dengan kemampuannya yang minta tolong, tidak boleh memaksa. Dan itu pun bahasanya kan syubhat, Pak Alivia. Yang namanya syubhat itu masih kecampur yang tidak baik. Dengan cara apa kita membersihkannya? Dengan banyak bersedekah, infak. Tuh, caranya begitu. Silahkan sesuai kemampuan Bapak narik. Kemudian tetap kita keluarkan sebagian, karena sebagian dari rezeki yang kita punya termasuk hak-hak orang lain yang berhak menerima. Pun terima enggak apa-apa, dibantah boleh. Cukup, Pak? Oh ya, terima kasih, alhamdulillah. Terus yang lain jam 10. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, boleh satu lagi wes. Kasih kesempatan satu lagi. Sinten? Wah, cepet Pak Dindang baru ngantuk gitu mesti. Hadirah jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sedikit kita banyak bertolabul ilmi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat menjadikan pemahaman pada diri kita untuk bisa berbuat baik, beramal soleh mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Dan semoga kita kedepannya dengan umur, dengan wasilah kita pengajian apa ini ulang tahun ya. Jadi ketika kita diberi umur yang panjang, semoga amal baiknya kita bertambah baik. Jadi man tula umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yaitu apabila dipanjangkan umurnya, itu baik amal perbuatannya. Semoga kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah barokah, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.